Shalom, Shalve. Bertemu lagi bersama saya Afilia Novadalia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua materi, yaitu tentang pertama, peran para misionaris asing di Indonesia. Nah, yang kedua itu peran tokoh lokal dalam penyebaran Katolik di Indonesia. Ini apa saja? Mari kita saksikan bersama. Oke, yang pertama kita masuk di peran para misionaris asing di Indonesia. Nah, dalam perkembangan gereja di Indonesia. Peran para misionaris asing di Indonesia sangat penting dan strategis dalam perkembangan gereja Katolik, baik secara historis, pastoral, sosial, maupun budaya. Nah, berikut adalah beberapa aspek utama peran mereka. Yang pertama itu peran Injil dan pembaptisan. Para misionaris asing seperti Portugis, Belanda, Jerman, Italia, dan lainnya datang ke Indonesia sejak abad ke-16. Mereka membawa ajaran Kristiani ke berbagai wilayah, membaptis penduduk lokal, dan membentuk komunitas Katolik, terutama di Maluku, Flores Timur, dan kemudian menyebar di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan juga Jawa. Nah, yang kedua itu pendirian paroki dan keuskupan. Misionaris membuka banyak stasi paroki dan pusat misi sebagai tempat pelayanan umat. Mereka turut mendirikan struktur gereja seperti Vikariat Apostolik dan kemudian keuskupan yang menjadi cikal bakal struktur gereja Katolik di Indonesia saat ini. Kemudian kita masuk kepada poin ketiga, ini pendidikan dan kesehatan. Para misionaris mendirikan sekolah-sekolah, seminar, dan rumah sakit, contohnya seminar menengah Metoyudan oleh Serikat Yesus, sekolah-sekolah oleh bruder dan suster dari kongregasi asing. Kemudian pendidikan ini tidak hanya untuk orang Katolik, tetapi juga melayani masyarakat umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, inkulturasi dan pelestarian budaya lokal. Beberapa misionaris mempelajari bahasa dan budaya lokal, menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa daerah, misalnya oleh Pater Anton Nabet, SVD, di Flores. Mereka menghargai adat istiadat dan menggabungkannya ke dalam liturgi, menciptakan gereja Katolik yang berwajah Indonesia. Kemudian poin kelima itu membina iman dan kepemimpinan lokal. Mereka mendidik dan membimbing calon imam lokal, membentuk katekis, guru agama, dan tokoh umat. Hal ini menjadi fondasi penting bagi kemandirian Gereja Katolik Indonesia setelah masa kemerdekaan. Kemudian masuk ke poin 6, ini pelayanan sosial dan kemasyarakatan. Banyak misionaris terlibat dalam pemberdayaan ekonomi umat lewat koperasi, pertanian, dan pelatihan keterampilan. Mereka juga sering berada di daerah terpencil menjadi satu-satunya penggerak membangun masyarakat setempat. Contoh tokoh misionaris terkenal di Indonesia itu ada Pater Cornelis Lecourt de Armenmartevlis SJ, penyebaran iman Katolik di Kalimantan. Kemudian ada Pater Franciscus Georgius Joseph van Lith SJ, itu pembaptis pertama di tanah Jawa, itu tepatnya pada tahun 1904, cikal bakal gereja Katolik di Jawa. Kemudian ada Pater Heinrich Geise, SVD, misionaris aktif di Nusa Tenggara Timur. Nah, para misionaris asing bukan hanya soal penyebaran agama, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan pembangunan manusia seutuhnya. Mereka meletakkan dasar dan tokoh bagi pertumbuhan Gereja Katolik Indonesia yang kini semakin mandiri dan kontekstual. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu peran tokoh lokal dalam penyebaran Katolik di Indonesia. Para tokoh lokal dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia sangat signifikan, terutama setelah benih iman ditanam oleh para misionaris asing. Tokoh-tokoh ini menjadi jembatan budaya penyebaran Injil dan pemimpin komunitas umat beriman yang memperkuat akar gereja Katolik dalam konteks lokal. Berikut adalah peran utama mereka. Nah, yang pertama itu adalah perintis komunitas umat Katolik lokal.
Seperti dibaptis, banyak tokoh lokal menjadi perintis komunitas Katolik di daerahnya masing-masing. Nah, mereka menjadi teladan iman yang mendorong keluarga dan komunitas untuk menerima ajaran Kristus. Contohnya, Raden Mas Joseph Soekusumo di Jawa menjadi salah satu bangsawan pertama yang dibaptis dan mendorong penerimaan Katolik di kalangan keraton. Kemudian ada Franceda di Flores menjadi tokoh Katolik awam yang mempengaruhi dalam pemerintahan dan masyarakat. Kemudian ada poin kedua, itu katekis dan pengajaran iman. Banyak tokoh lokal menjadi katekis yang mengajarkan iman Katolik di desa-desa, kadang bahkan sebelum pastor datang. Mereka menjadi penghubung antara misionaris dengan masyarakat setempat, mengajar doa, liturgi, dan ajaran gereja lainnya. Nah, contohnya ini adalah Dominius Tukan dari Flores, dikenal sebagai katekis yang militan dalam penyebaran iman di Nusa Tenggara Timur. Kemudian poin ketiga itu adalah penerjemah budaya dan bahasa. Tokoh lokal membantu para misionaris memahami bahasa dan budaya setempat sehingga mewartakan Injil menjadi lebih kontekstual dan diterima masyarakat. Mereka turut menerjemahkan doa, kitab suci, dan nyanyian liturgis dalam bahasa daerah. Contohnya katekis Jawa di zaman Romo van Lith menerjemahkan buku-buku doa ke dalam bahasa Jawa dan berperan dalam inkulturasi. Kemudian ada poin keempat, pemimpin awam dan penggerak sosial. Tokoh Katolik lokal berperan sebagai pemimpin umat, pendiri koperasi sekolah, dan kegiatan sosial berbasis gereja. Mereka menunjukkan bahwa iman Katolik tidak hanya hidup dalam gereja, tetapi juga berdampak dalam kehidupan sosial dan politik. Contohnya, Ignatius Joseph Kasimo, tokoh nasional sekaligus tokoh yang aktif di bidang politik, memperjuangkan nilai-nilai iman dan kemanusiaan. Poin kelima, iman biarawan-biarawati dan dari Indonesia. Nah, tokoh lokal yang terpanggil menjadi iman dan religius adalah pilar penting dalam inkulturasi dan kemandirian gereja. Mereka menjadi wajah gereja Katolik Indonesia yang mampu mendirikan sendiri tanpa tergantung penuh pada misionaris asing. Contohnya, Magister Albertus Sogijapranoto, SJ, dari uskup pribumi pertama di Indonesia yang terkenal dengan semboyan 100% Indonesia, 100% Katolik, 100% Indonesia. Tokoh-tokoh lokal berperan sangat penting dalam menghidupkan dan menyebarkan iman Katolik secara kontekstual. Mereka menjadi motor penggerak gereja yang berakar di tanah air, serta menjembatani antara iman Katolik dan kekayaan budaya bangsa di Indonesia sendiri.